Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Kali ini kita membahas mengenai membiasakan perilaku terpuji. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh membantu ibu untuk memimpin doa. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang membiasakan perilaku terpuji. Apakah kalian tahu apa itu perilaku terpuji? Siapa yang tahu pengertian dari perilaku terpuji? Ya, perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan atau perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji yang akan kita bahas hari ini ada 5. Yang pertama ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga syukur, yang keempat sabar, dan yang kelima qanaah. Perilaku terpuji yang pertama ada ikhtiar. Siapa yang tahu pengertian dari ikhtiar? Ikhtiar menurut bahasa adalah memilih. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi, sebagai manusia, kita apabila menginginkan sesuatu, kita perlu untuk berusaha terlebih dahulu. Tidak hanya berdiam diri dan berpangku tangan. Kemudian, dalil perilaku ikhtiar. Perilaku ikhtiar ini memiliki dalil yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu tanpa kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi, sebagai hamba Allah, kita perlu untuk berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan yang kita mau. Setelah itu, kita serahkan kepada Allah. Kemudian, contoh perilaku ikhtiar. Contoh dari perilaku ikhtiar ini yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh ketika akan menghadapi ujian supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian, seorang karyawan yang bekerja juga harus bekerja dengan maksimal tanpa makan gaji buta atau mendapatkan gaji yang sedikit. Kemudian orang yang sedang mencari pekerjaan, bentuk dari ikhtiarnya yaitu mencari-cari lowongan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian dampak positif dari perilaku ikhtiar. Apa saja dampak positif dari perilaku ikhtiar? Yang pertama, menghilangkan rasa malas. Yang kedua, adanya kepuasan batin. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Perilaku terpuji yang kedua yaitu tawakal. Ada yang tahu maksud dari tawakal? Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu wakala yang artinya menyerahkan
mempercayakan dan mewakilkan urusan pada orang lain. Secara istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan atau berserah diri kepada Allah yang mengatur segalanya. Jadi, setelah kita berikhtiar atau berusaha tadi, kita wajib untuk bertawakal, yaitu menyerahkan hasil kepada Allah. Lalu, bagaimana sih dalil dari perilaku tawakal ini? Jadi, dalil dari perilaku tawakal ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 23. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia dikatakan beriman apabila sudah bertawakal kepada Allah. Kemudian contoh dari perilaku tawakal. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita lemah, yaitu salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi ditunjukkan dalam kisah tersebut. Ada seorang sahabat Nabi yang meninggalkan untanya tanpa diikat pada sesuatu lalu ditinggalkan begitu saja. Kemudian Nabi bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Lalu ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Nah, Nabi tidak menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu Nabi bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakallah." Kemudian, dampak positif dari perilaku tawakal. Apa saja sih dampak positif dari perilaku tawakal? Dampak positif dari perilaku tawakal ini bisa dilakukan dengan upaya membiasakan mengawali dan mengakhiri segala aktivitas dengan berdoa kepada Allah. Kemudian berusaha dengan penuh totalitas. Kemudian menyerahkan hasil pada Allah. Lalu meningkatkan keyakinan dan keimanan, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengurangi beban pikiran, memperoleh keteguhan hati, dan menyadarkan bahwa dirinya lemah. Kemudian perilaku terpuji yang ketiga adalah syukur. Siapa yang tahu pengertian dari syukur? Syukur menurut bahasa adalah berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat, tunduk, dan berserah diri hanya kepada Allah serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dalil dari perilaku syukur ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu tadi bunyi dalil dari perilaku syukur. Kemudian bentuk perilaku syukur. Sering sekali manusia lalai dalam mensyukuri nikmat dan tidak menyadari begitu besar nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Seperti contohnya apa? Ya, nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki perilaku syukur
yaitu tidak pernah mengeluh, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapat nikmat, mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain jika mendapatkan rezeki, kemudian selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah padanya. Kemudian cara bersyukur ada 3, yaitu syukur lisan, syukur perbuatan, dan syukur hati. Syukur melalui lisan ini seperti selalu mengucapkan hamdalah. Kemudian syukur melalui perbuatan yaitu dengan taat pada perintah dan meninggalkan larangannya. Kemudian syukur melalui hati ini adalah mengosongkan hati di hadapan Allah dengan cara konsisten zikir akan kebesaran Allah. Kemudian dampak positif dari perilaku syukur. Dampak positif perilaku syukur ini yang pertama, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, mendapatkan ridho Allah, kemudian terhindar dari sifat tamak atau serakah, dan memperoleh kepuasan batin. Lalu perilaku terpuji yang keempat ada sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab sobaro, yang artinya menahan, mencegah, tabah. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Kemudian dalil dari sabar yaitu terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian contoh dari perilaku sabar. Contoh dari perilaku sabar, ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama, contohnya ini kan ada banyak sekali. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, kita harus bersabar dengan cara ya kita menerima apa yang terjadi itu. Kemudian sabar menahan hawa nafsu. Misal kita sedang berpuasa, nah kita harus sabar sampai menunggu hingga waktu maghrib tiba. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Dan masih banyak lagi. Kemudian dampak positif dari perilaku sabar. Dampak positif dari perilaku sabar ini, orang yang sabar akan terjamin kenikmatan dunia dan akhirat, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, dapat membendung tipu daya setan. Kemudian perilaku terpuji yang terakhir ada qanaah. Ada yang tahu apa itu qanaah? Qanaah menurut bahasa adalah suka menerima apa yang diperoleh atau biasa disebut dengan rela. Menurut istilah, qanaah adalah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah. Dengan sikap ini, kita terhindar dari sikap tamak atau serakah. Orang dengan sikap qanaah ini rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak mengangan-angan kesenangan orang lain, dan lain sebagainya. Dalil dari sifat perilaku qanaah ini
terdapat di dalam Quran surat Al-Hud ayat 6. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. Itu tadi dalil dari perilaku qanaah. Kemudian contoh dari perilaku qanaah. Yang pertama, ikhlas menerima kenyataan. Yang kedua, ikhlas sebagai pelajar, ikhlas apabila diberi uang saku berapapun itu yang diberikan oleh orang tua kepada kalian. Kemudian tidak iri dengan kenikmatan yang diterima orang lain. Selanjutnya, dampak positif dari perilaku qanaah. Dampak positifnya adalah jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Disukai setiap orang, mendapat kebahagiaan dunia akhirat, terhindar dari sifat tamak, kemudian terhindar dari ancaman siksa yang berat. Nah, itu tadi kelima perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang telah dijelaskan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum paham? Jika tidak, dan karena waktu pembelajaran kita sudah habis, kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.